Mengalami 2 kali kebobolan kontrakan sekaligus. Ya walaupun ini cerita sedih, tapi aku akan berusaha untuk membawakan ceritanya sejelas-jelas aku. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita ini akan aku bawakan kembali adalah cerita di mana terjadi saat tahun 2018. Saat itu, aku mengalami 2 kali kebobolan kontrakan sekaligus. Ya walaupun ini cerita sedih, tapi aku akan berusaha untuk membawakan ceritanya sejelas-jelasnya agar sahabat semua bisa masuk ke dalam alur ceritanya dengan baik. Nah, jadi sebelum aku masuk ke dalam cerita ini, aku disclaimer dulu, Wak. Jika ada aku menyebut nama, tempat, ataupun karakter orang di dalam cerita ini dengan yang salah atau menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua, wak-wakku semuanya, aku minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, langsung saja di cerita ini untuk tokoh utamanya ada aku, Tony, Husen, dan teman-teman yang lainnya. Langsung di 2018 awal, aku ini diterima di perusahaan yang ada di daerah Karawang pada waktu itu. Ya Karawang mana ya, intinya Karawang lah, di daerah Karawang. Semua pasti tahu lah. Di perusahaan itu untuk jam kerja aku ini masuk di jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Wah, untuk anak-anak yang baru lulus ini sangat idaman sekali lah pokoknya lah. Lemburan penuh, Sabtu Minggu lembur, setiap hari lembur. Tahu-tahu badan hancur aja. Kerja terus. Hingga di suatu ketika kontrakanku ini mengalami kebobolan. Jadi ceritanya gini. Saat itu di hari akhir memasuki weekend, aku, Tony, dan beberapa teman-teman lainnya sudah berjanjian untuk berkumpul di salah satu kontrakan teman saya. Kita sebut saja namanya Rudi. Di kontrakan Rudi sudah dipersiapkan, sudah direncanakan. Saat malam harinya, setelah sholat isya pada waktu itu, kita ada sekitar 8 orang anak yang sama-sama berasal dari daerah di Jawa Tengah. Pada waktu itu berkumpul di kontrakannya Rudi untuk makan bersama. Ya intinya menikmati hari liburan lah di situ. Ada yang bermain game, pada saat itu sangat ramai sekali game Mobile Legends. Nah, di sini ketika anak-anak sedang asik ngobrol, bermain game, di situ tiba-tiba ada 2 orang, yang satu mungkin temannya, yang satu ini membawa barang dagangannya berupa baju, celana, dan bahan-bahan kain lainnya. Di situ 2 orang ini tiba-tiba datanglah tanpa salam, tiba-tiba ngetok pintu, rok. Permisi punten, ini ada barang dagangan, silahkan dibeli Di situ kita tanpa meminta, kita tanpa ngomong apa-apa, langsung saja 2 orang ini menawarkan barang dagangannya, mengeluarkan baju, mengeluarkan celana, mengeluarkan barang-barang lainnya dari tas, ditumpahkan saja di depan kita. Ini silahkan dicek. Nah, kami anak-anak yang baru lulus pada waktu itu masih polos banget lah. Di situ kami ya diam aja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Nah, di satu sisi ketika aku dan Tony ini ya Pak, karena aku di situ ngontraknya bareng bersama Tony, bareng tinggal satu kontrakan bareng Tony, kunci kontrakan aku taruh nih di kontrakannya Rudi, tepatnya di jendela kontrakannya Rudi. Nah, di situ mungkin dari situlah kontrakanku waktu itu kebobolan. Ketika kami
disibukkan dengan barang tawaran dagangan mereka. Salah satu dari kedua orang ini mengambil kunci yang ada di jendela itu. Walaupun di situ ya nggak lama lah, nggak sampai setengah jam. Kedua orang itu pergi tanpa ada yang menyadari, tanpa ada yang merasa curiga pada waktu itu. Kami semua lanjut, yang main game lanjut main game, yang main gitar lanjut main gitar. Di situ masuklah ke jam 2 siang, jam 2 pagi. Di jam 2 malam ini, aku dan Tony rencana ingin pulang ke kontrakan. Di situ kami bingung, cari kunci kontrakan, nggak ada. Kuncinya di mana nih? Tapi pada waktu itu kami nggak ada yang curiga. Aku pun di situ hanya paling kuncinya lupa naruh ini, paling jatuh apa di mana. Waktu itu nggak ada yang ngeh. Aku pun nggak ngeh kalau itu tadi adalah salah satu trik dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Di situ pun setelah beberapa saat mencari, kami tidak menemukan kunci kontrakan tidak kami temukan. Di situ si Tony inisiatif, dia menghubungi ibu kontrakan yang dimana pada saat itu ada bapak kontrakannya yang masih terjaga, masih duduk nonton bola di sana. Tony pun meminta kunci serep ke bapak kontrakan ini, dikasih lah. Nah di situ kita buka kontrakan, bisa kita masuk, kunci kembalikan lagi ke bapak kontrakan. Ketika di hari kerjanya, di hari Senin pada waktu itu, aku dan Tony ini sama-sama masuk shift malam. Setelah itu kami pulang di pagi hari. Aku dan Tony pulang secara bersamaan. Di sini sudah mendapati kontrakan dengan kondisi pintu terbuka, jeder, barang-barang berantakan. Di situ ada beberapa barang yang hilang. Laptop milik Tony hilang pada waktu itu. Kabel cas-casan hilang. Kemudian jam tangan hilang. Mungkin hanya itu sih. Soalnya kami ini anak baru, ya barang-barang di kontrakan nggak ada apa-apalah, masih kosong. Nah ada lagi tas milikku sendiri ini yang isinya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, SKCK, dan surat-surat penting lainnya. Itu tasnya hanya dibuka, dan untungnya itu tidak dibawa oleh si pencuri ini. Di situ mungkin menurutku pencuri ini masih berpikir, ini kasihan nih kalau aing bawa nih, ini akan susah nih ngurus-ngurusnya, ini surat-surat berharga nih. Jadi dia tidak membawa tas milikku itu. Nah itu tadi menurutku alur kejadian kemalingan untuk yang pertama. Singkatnya, setelah kejadian kemalingan itu, aku dan Tony pindah kontrakan, udah nggak mau ngontrak, nggak mau tinggal di situ lagi. Padahal di situ kami di tempat itu juga bayar uang keamanan, di mana uang keamanan pada waktu itu sekitar 25.000 untuk satu orang. Aku dan Tony ini ngontrak, bayar uang keamanan di situ 50.000 dua orang. Tapi ketika ada kemalingan, kontrakanku kebobolan, nggak ada tindakan, di situ ya aku merasa seperti sia-sia lah bayar uang keamanan. Lanjut ke cerita yang kedua. Di sini setelah aku pindah kontrakan, aku tidak kontrak bersama Tony, aku pindah kontrakan ke yang lebih ramai lagi. Di situ aku pindah dan kontrak bersama Husen dan juga Fikri. Hai Husen, hai Fikri, kalau menonton ini mungkin kalian semua masih ingat ya, pada waktu itu kebetulan aku dan Husen satu shift, satu perusahaan, berangkat kadang bareng, kadang sendiri-sendiri, ya tergantung
kitanya lah. Nah, ceritanya di sini saat pulang dari shift malam juga ini, Pak. Di sini saat itu di weekend juga sama, di hari weekend, di hari libur. Aku dan Husen di pagi hari sangat ingin sarapan. Ketika itu sarapan tongseng. Tongseng yang ada di dekat kontrakan tempat tinggal aku dan Husen, juga Fikri pada waktu itu. Tapi Fikri ini waktu itu sedang pulang kampung. Jadi di kontrakan tinggal aku dan Husen. Nah, di sini aku dan Husen pesenlah tongseng untuk menu sarapan di pagi itu. Karena tongsengnya begitu enak, kami makan sangat banyak. Di situ tiba-tiba aku ketiduran lah. Husen juga ketiduran pada waktu itu. Nah, saat aku ketiduran, tas milikku yang dimana berisi uang yang waktu itu nominalnya tidak banyak, sekitar 500.000, karena aku baru saja mengambil dari ATM untuk persiapan di hari weekend. Di situ tasnya tergeletak lah di samping. Nah, ketika aku tertidur, Husen ini juga tertidur. Kami semua lupa untuk menutup pintu, untuk mengunci pintu. Nah, di situ awal mula petaka yang kedua ini terjadi. Singkatnya, aku terbangunlah. Husen masih tidur. Di situ aku ingin mencari uang lah, pengen beli minum. Loh, kok tas nggak ada? Loh, kok barang-barang yang ada tas nggak ada? Anehnya, pada saat itu aku hanya kehilangan tas selempangku yang mana isinya uang 500.000, dompet serta isi dompet. Nah, yang aku sayangkan di sini adalah dompet dan isi-isinya. Ya, uang 500.000 ya walaupun aku nggak ikhlas ya, tapi dompet dan isinya ini lebih berharga menurutku, karena ada KTP, SIM, ATM. Waduh, parah pada waktu itu. Singkatnya, setelah 1 jam aku nyari nggak ketemu, banguninlah Husen. Sen, tasku hilang. Ada yang maling kayaknya ini. Di situ kontrakan nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa. Sampai jam 1 siang nyari nggak ketemu. Info lah, ku info ke pemilik kontrakan. Katanya tadi di pagi sekitar jam 9, jam 10 ada pengamen masuk. Pengamen tapi ibu-ibu ya, seperti pengemis. Di situ aku langsung kepikiran, aduh, hilang dah. Kenapa aku berpikiran ke pengamen ini? Ya karena sekarang bayangkan, di kontrakan ada motor, ada TV, ada barang-barang lainnya. Kenapa yang diambil tas yang bentuknya kecil dan ada duitnya? Mungkin kalau menurut logika, kalau ibu-ibu suruh maling motor ini susah bawanya, suruh maling TV susah bawanya. Nah, ini tas, apesnya di sini tasku, dompetku Bu. Kalau maling itu denger nonton video ini, tolonglah jangan diulangi lagi. Fix, aku pusing untuk ngurus semua itu, untuk ngurus surat-surat. Setelah kemalingan di jam 4 sore, ku ini langsunglah ke kantor polisi di tempat itu. Ketika ke kantor polisi, karena aku terburu-buru pada waktu itu, pakai kaos, pakai celana pendek, disuruh pulang lagi sama bapak polisi yang bertugas pada waktu itu. Aduh, gak kepikiran lah. Pokoknya disuruh pulang, suruh pakai baju yang rapi. Padahal dari tempat tinggal ke kantor polisi itu jaraknya sekitar 10 menitan. Ya lumayan sih, gak jauh tapi juga gak deket. Setelahnya ya sudah beres lah. Di situ ku
membuat surat kehilangan dari kepolisian. Setelahnya surat itu bisa digunakan untuk membuat KTP, membuat SIM, membuat NPWP, dan pokoknya mengurus surat-surat yang lainnya lah. Dan terima kasih juga untuk saudaraku Sugeng Unggul Pratama ini yang sudah membantuku pada waktu itu mengurus surat-surat hingga semua surat-suratku sudah kembali seperti semula. Dan semenjak kejadian itu, aku ini tidak pernah ngontrak lagi bersama temanku. Aku lebih memilih ngontrak sendiri. Aku lebih memilih tinggal sendiri. Karena dengan aku tinggal sendiri, mau aku kunci kontrakannya, mau aku kalungkan kunci kontrakannya, nggak masalah. Nggak masalah, karena itu sudah penuh full tanggung jawabku. Tapi ketika aku ngontrak dengan temanku, ngontrak dengan sahabat kerjaku, di sini aku harus kongsi lah pengertian. Kunci, aku ada kunci, dia ada kunci. Kalau kunci cuma satu, ganti-gantian, resiko ganti-gantian. Kadang ada yang tinggal di atas pintu, kadang ada yang tinggal di bawah pel, yaitu bahaya resiko. Jadi dari semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk tinggal sendiri, untuk walaupun pindah di tempat yang tidak besar, aku pindah di kontrakan yang 1 petak. Nah, di situ setelah kejadian itu, alhamdulillahnya, walaupun aku sekarang tidak tinggal bersama Husen, Fikri, Tony, tapi silaturahmi tetap terjaga ya Sen, ya Ton, ya Kri, dan semoga kabar kalian saat ini sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ya, tadi itu adalah cerita di mana aku ini kemalingan 2 kali di tahun 2018 yang membuatku berubah sampai saat ini. Dan sampai saat ini juga aku tetap tinggal di kontrakan sendirian, tidak ingin mengulangi hal itu lagi. Terima kasih. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga semuanya tetap berhati-hati.